Bapak Ibu, sebelum kita mulai misa hari ini, kita akan doakan bersama-sama doa untuk sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Biasa ke-32. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Biasa ke-33. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 November 2021, pukul 5 sore dengan petugas. Kor Lingkungan Santa Ana, Dirijen Ibu M. Rahayu, Pemazmur Saudari Maria Dwika, Organis Saudari Febri, Lektor Saudari Sisilia Arini Luberta, hiasan altar oleh tim hiasan altar, Mesdinar Saudari Tessa dan Devon, Prodiakon Ibu B. Tri Hartiningsih dan Bapak Ignatius Supoyo Darmono, non-liturgi lingkungan Santo Dominikus dan Santa Agatha. Kolekte minggu lalu. Kolekte yang pertama sebesar Rp2.478.000. Kolekte kedua sebesar Rp1.522.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama sebesar Rp409.000. Kolekte kedua Rp277.000. Pengumuman perkawinan yang kedua. Saudara Denis Pangestu dengan Saudari Petra Kinanti Perwitasari dari lingkungan Santo Teresia, wilayah Santo Yusuf Getasan. Saudari Katarina Puji Lestari dari lingkungan Santa Ana, wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak dengan Saudara Andreas Dion Aril dari Paroki Kristus Raja Solo Baru. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 320.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita hari ini diajak untuk belajar dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak diperhitungkan, tetapi justru kita bisa belajar mengenai hidup imannya, yaitu janda dari Sarfat dan juga janda yang dikisahkan di dalam Injil, yang memberikan apa yang dimilikinya untuk apa yang diminta oleh hambanya Tuhan, Nabi Elia, maupun apa yang diminta untuk persembahan di bait Allah. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita mungkin dalam hal memberi masih sering terlalu lebih memikirkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk memberi dengan hati sebagaimana janda dalam bacaan hari ini. Tuhan kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah yang kami butuhkan secara cukup agar kami bisa berbagi dengan sesama. Kristus kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk menghargai hal-hal kecil, karena walau kecil merupakan anugerah Bapa bagi ciptaannya. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami.
kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi atau Ujub hari ini, pertama, ucapan syukur telah 25 tahun hidup membiara Bruder Cyrillus Haryadi BM atau Budi Mulia. Semoga semakin dikuatkan dalam panggilannya, terlebih di dalam melayani umat. Dimohon atau disampaikan oleh keluarga Ibu Katarina Sri Haryati dari lingkungan Gregorius Merapisari. Yang kedua, ini berita duka. Mohon kedamaian abadi bagi arwah Romo Jan Vossen Waskito, Serikat Yesus. Mungkin umat lebih kenalnya nama Romo Waskito, nggih. Meninggal hari Sabtu ini, tanggal 6 November 2021 di negeri Belanda, pukul 13.33. WIB, waktu Indonesia Belanda. Berkarya di paroki Santa Maria Fatima, termasuk di Ngablak ini, tahun 1980-an sampai 1983. Mungkin yang anak-anak Ina ngalami ndak? Ya, urung lahir ya, yang dirijen juga belum lahir. Nek Mbah Sama mesti wis, ya. Mbah Poyo mesti wis. Febri ya belum tuh. Bu Ngarsini. Ngarsini sudah ya. Saya juga menangi. Orangnya itu londoning nek basa Jawa alus. Ya. Jadi kalau ditegur bahasa Indonesia lain jawab malah Jawa. Itu Romo Waskito. Kita doakan semoga apa yang menjadi karya dan penghayatan panggilannya juga untuk umat beriman semakin menjadi rahmat. Beliau juga abadi di surga. Mari kita satukan bola ujub kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerailah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi
untukku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Pujilah Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus
bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat korbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, paling tidak 2 bacaan hari ini mengajak kita untuk terpana pada janda.
Memang janda itu meraati, menarik, apalagi kalau janda bunga. Janda kembang. Bukan itu yang paling mau disampaikan dalam bacaan hari ini, tetapi janda dalam hal perwujudan imannya. Mula aku ngene mau usah dipikir sing kuwi mau. Kitab suci, ya. Jadi perwujudan imannya. Karena itu kepada para janda yang terhormat, ya, saya sampaikan profisiat. Selamat bahwa Anda para janda mempunyai figur teladan kebanggaan di dalam keadaan yang Anda alami. Ya, Bu Har, Bu Sapone, Bu Darmi, Sapone, Bu Sarinem, Bu Sumini, Bu Sarinten, Mbah Salamah, pokoknya semua janda istimewa hari ini. Ya. Kisah pertama tadi, janda kafir di Sarfat, di negeri Venesia, sekarang itu Libanon, yang memberi makan roti kepada Nabi Elia, berbekal dari keyakinan atas apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu untuk saya, baru untuk kamu dan anakmu. Bagiku sepotong roti bundar saja, dan bawalah kemari. Sebab firman Tuhan begini, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Tadi kan janda Sarfat mengatakan, ya kami habis membuat ini terus nanti mati. Tapi Elia mengatakan tidak. Yang diminta oleh Elia kepada janda Sarfat bukan makanannya yang pertama-tama, karena roti bundar kecil itu kan tidak seberapa, tetapi kepercayaan terhadap Tuhan Allah Israel. Maka ungkapan jangan takut itu sama dengan percayalah, ngandelo. Ternyata kepercayaan janda Sarfat ini tidak sia-sia, dan dia menerima berkat karena menolong orang lain. Nah, Injil Tuhan menunjukkan kepada para murid janda miskin yang memasukkan persembahan satu duit yang searti dengan seluruh hidupnya. Maka kalau ada janda yang kolektor sedikit itu harusnya dimaklumi. Boleh. Nah, ning ora kunjur aku janda kok sithik wae gitu. Ya, tidak, ya. Jadi justru yang dilihat janda itu bukan memberi sedikit, tetapi memberi yang dia miliki. Di mata orang kaya memang jumlahnya sedikit, tapi di mata pribadi yang memberikan itu lebih dari yang dia miliki. Maka dikatakan seluruh atau searti dengan seluruh hidupnya. Kisah itu diperbandingkan dengan ahli-ahli Taurat yang disebut Tuhan, dua situasi hidup yang sangat berlawanan. Ahli Taurat itu bisa saja dengan alasan hidup keagamaan lalu memeras para janda seperti disinggung Tuhan tadi. Itu berarti mereka dalam agamanya mencari kepentingan diri sendiri, terbukti dengan berbagai rasa atas keistimewaan status mereka. Di jalan pun juga minta perhatian, di pasar minta lagi. Di tempat ibadat dalam hal pengetahuan tentang agama itu juga merasa istimewa. Nah, kalau di gereja kan kadang kalau tidak pandemi itu
Bangku-bangku kosong biasanya ada di depan. Ya. Karena apa? Orang sering berpikiran nek sing ning mburi iki sing rendah hati, sing ning ngarep orang yang sombong yang itu tadi. Padahal kan sejauh saya tahu justru sing lengguh mburi kuwi sing sok-sok luwe sombong. Aku tak lingguh mburi wae ben ra ketok nek ngantuk. Nek ngantuke ra diomongke itu bisa. Ya. Maka duduk depan atau duduk belakang itu bukan masalah. Ya. Untuk zaman kita, tapi untuk zaman kitab suci waktu itu, sing depan itu yaitu tadi kelompok-kelompok orang Farisi tadi. Dan di sisi lain dipertentangkan dengan orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang menarik. Janda miskin yang tidak punya banyak hal yang bisa diandalkan, yang bisa dibanggakan, bahkan untuk dipamerkan, tidak seperti ahli-ahli Taurat tadi yang selalu pamer. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kedua janda dalam dua kisah perjanjian lama dan baru itu memberikan gambaran kepada kita betapa di dalam makna maupun berkat, betapa dalam makna maupun berkat ya, atas penyerahan diri seseorang. Kepercayaan tanda jaminan itu ternyata menjamin hidup. Jadi orang yang percaya itu mesti terjamin. Dan itu menyelamatkan. Itu berkenan kepada Allah sendiri. Nah, nilai penyerahan ini tentu makin menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa bersyukur. Kalau kita mau melihat, mau mengimani, mengakui penyerahan diri Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang menyerahkan diri untuk hidup kita sebagai Imam Agung, yang mengorbankan diri sekali untuk selamanya, untuk keselamatan umat manusia. Jadi 3 pribadi hari ini kita pelajari, kita renungkan. 2 janda, 1 penyerahan diri Tuhan Yesus. Itu yang juga diyakini oleh surat kepada umat di Ibrani tadi. Penulis surat meyakini bahwa inilah sang Imam Agung yang mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Kalau imam-imam biasa kan waktu itu mengorbankan entah binatang, entah apa yang bisa dipersembahkan, tapi bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk orang-orang. Tetapi bukan dirinya yang dikorbankan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih bisa memperluas permenungan kita melalui sabda Tuhan hari ini. Terutama kalau kita mau menerapkan pengalaman 2 wanita yang menjadi figur iman maupun keutamaan tadi. Dalam pengalaman hidup kadang sikap awal dari janda Sarfat itu jujur masih mudah kita miliki. Oh ngaku irung cukup kok kowe jaluk. Maunya memikirkan diri sendiri, keluarga. Nggih mboten? Nggih. Nanti jam 7 latihan kur. Sik, aku isih ngajari anakku sinau. Padahal diajari ya tetap goblok. Ya. Tapi nggo alasan. Ya. Besok kerja bakti ya. Aduh aku isih repot ya ngurusi manuk. Karena senang manuk doro. Ya. Saya tidak tahu, lihat ada burung merpati mati di situ, metak beleh kok tak delok wis kaku. Mungkin ada orang yang mau tomprang diculke nunjem ya gitu. Saking bantere jeduk aspal terus mati ya. Mungkin masih ada kalau ada yang mau goreng ya. Dekat pohon jeruk itu ya. Nah Bapak Ibu, kadang kita memang seperti itu, kadang seperti janda Sarfat ketika belum percaya kepada Elia tadi atau kepada Allah Israel. Sik, aku wirung cukup kok isih kudu bantu kowe. Kadang kita juga sulit mempercayai kata orang, menyamaratakan setiap orang itu tidak berkata dusta, itu ora gampang. Esok sore
apa esuk dele sore tempe. Ya dadi wis dele dadi tempe. Esuk sore roti pokoknya karepe ya. Jadi omongnya mencle, ora iso dicekel. Kadang tidak seketika mudah kita menerima pesan Allah lewat nasihat atau usulan sesama. Entah itu teman, entah itu tetangga, bahkan suami istri, anak. Cetha anake pulang sekolah ya ditanya, "Kok ngendi kowe le?" "Nggih sekolah to, Pak." "Sekolah kok sepatune dicopot?" "Sumuk." Jadi cetha sekolah we wong tua sok isih maido. "Kowe wis sinau?" Lho ket mau ki napa Pak ra mbok delokke?" Isih lumayan anake ra muni matak. Ya kan? Wong cetha sinau kok takoni. Jadi kita kadang belum sebagaimana sikap seperti janda Sarfat terhadap Elia yang berbicara sesuai dengan pesan Allah. Begitu mengatakan firman Tuhan langsung yo aku percaya. Maka saya itu sebagai romo itu juga nggak terlalu yakin, khotbahku menarik pora eskono. Belum tentu ada yang dengar lalu direnungkan, tapi juga dengar metu kiwa mlebu metu tengen. Apalagi len nampa saka kiwa metune tengen, dadi ming wush. Apalagi kalau khotbah itu kan saka simbah-simbah tekan sing cilik, maka tidak mudah ya. Untuk entah semua agama lah ya. Nek khotbah ki nggo wong tua tekan nom ki ya ora mesti do dirungokke kabeh ya. Tapi tidak masalah ya. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan setiap kali pesan Allah ya. Atau mengingatkan kalau itu memungkinkan. Maka semoga kisah janda Sarfat juga janda di Injil tadi itu membuka mata kita untuk melihat, meyakini sabda Allah dan kenabian yang mungkin bisa datang juga lewat sesama kita, baik dari dalam keluarga maupun orang lain yang mungkin juga asing sekalipun. Saya itu pernah kok dulu waktu tugas di katedral misa pagi itu ada satu ibu-ibu, saya tidak tahu, nggak kenal orang mana, tiba-tiba itu masuk di sakristi, saya baru persiapan misa gini. Lalu dia mengatakan, "Romo, boleh saya minta izin untuk khotbah supaya romo-romo itu hidupnya semakin saleh." Gitu. Wah, ya tidak bisa Bu, Anda dari mana? Wis langsung klepat lungo. Sekilas hanya ngomong seperti itu, tapi bagi saya ini berbicara, oh ya, saya pun juga diperhatikan oleh orang ini untuk didoakan menjadi romo yang lebih baik. Jadi orang yang tidak kenal, yang tiba-tiba masuk lalu pergi, itu juga bagi saya nabi dalam seketika. Mungkin juga ada orang yang cuma mengatakan kowe iki lho, ngono tok ya. Itu juga bisa sebagai suara kenabian. Atau misalnya ada ibu-ibu yang sering ngerumpi ya. Lalu ada ibu lain yang datang, "Hayo, hayo, hayo." Itu ya nabi, jenenge Nabi Hayo. Ya. Tidak perlu yang istimewa. Ya. Kalau misalnya nanti doksologi ada yang nyanyi, pas amin jawab ping telu, yang sebelahnya kuwi ya nabi, gitu? Nabi cangkem, supaya jangan kebablasan. Ya. Sekali lagi tidak usah perlu yang muluk-muluk. Seperti dua janda tadi juga bukan perbuatan yang luar biasa di mata ahli Taurat dan orang Farisi. Kita pun juga diingatkan Bapak Ibu sekalian hari ini untuk selalu waspada atas orang-orang yang kelihatannya baik, hidup agamanya sepintas beres,
mengingat motivasi atau cara hidup yang tidak jujur terhadap iman agamanya itu bisa saja. Maka sering toh ada orang komentar jebule nyolong petek, di luar dari yang dipikirkan dan dilihat orang. Mengingat apa? Yang namanya kemunafikan, gila hormat, gila status, gila harta itu bisa saja hadir di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin juga di dalam gereja. Kae nek ora diajeni moh, kae nek ora disapa moh, gitu. Rapat nek ora ditelepon ora teko, umpamane iki. Nek ono sing sindir ya bukan maksud saya nggih. Jadi nek ora dikaroke ora teko. Ya, nek ora diwongke moh. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya umat, Romo aja kadang ada yang seperti itu kok. Nek ora diajeni, nek umat ra ngene. Itu kadang terjadi juga dalam bentuk pelayanan. Maka perlu hati-hati. Iso wong ki nyolong petek tadi. Namun ingat bahwa Tuhan itu tidak memandang semua itu sebagai syarat. Yang terhormat, yang hebat, yang punya macam-macam itu bukan syarat. Di mata Tuhan yang lebih berarti adalah ketulusan hati, kesungguhan, pengorbanan yang dicontohkan dalam dua wanita hari ini. Orang mau memberi banyak atau sedikit itu tidak penting. Kowe arep ngekeki akeh kono, sithik ya kono. Yang paling penting adalah apakah di dalam pemberian itu dia menyerahkan dirinya, hidupnya, hatinya atau tidak. Ada orang yang memberi banyak dengan alasan aku wis dipandang sugih, nek mung sithik lah ya isin. Ya, engko ngisinke swargi sing wis sedo barang. Jebule anak putune kae cetil, gitu. Ini nyoh oke. Jadi ini motivasinya perlu direnungkan kembali. Tapi mungkin ada yang tidak memiliki, merasa ya aku ra kitung sithik. Aku urun. Aku mau cerita yang nanti enggak enak ya. Tapi ya biarlah, Bapak Ibu mau nangkep terserahkan, silahkan ya. Jadi beberapa waktu lalu itu saya mau nanam edamame itu ada Mbah Gemi, ono ora iki Mbah Gemi. Ora ning gereja ya? Ono, Mbah Gemi. Iki aku jujur ya Mbah ya, aku dinilai apa-apa karepmu. Jadi waktu itu Mbah Gemi maculi depan itu mengatakan karo nangis, aku melu nangis ya. Dalam hati saya itu, Romo pokoknya kula macul, kula duwene ming tenaga, kula rasa dibayar. Pun kula ming arep matur ngoten, ngono tok. Ya, ini contoh aja. Bagaimana kita memiliki apa, memberikan yang aku miliki dengan tulus. Ya. Maka dua janda yang dalam Injil dan Sarfat ini memberi contoh paling tidak menyentuh hati saya. Ya. Bahwa aku memiliki apa, aku kuberikan apa. Maka saya itu kalau ditanya, misalnya ada orang mengatakan, wah Romo Koko itu hebat ya. Gitu. Saya selalu mengatakan, gue mengarep jeglong ke aku. Gitu. Orang memuji itu hanya mau menjatuhkan. Aku itu hanya janda miskin. Apa yang kumiliki itu yang kuberikan. Janda miskin di dalam persembahannya memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkah hidupnya. Maka kesimpulan yang bisa kita petik bahwa orang kecil dan sederhana itu mempunyai kesempatan dan arti yang sama seperti orang gede di dalam pandangan Injil, bahkan mereka lebih unggul. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita juga dikaruniai sikap, dikaruniai hati seperti janda-janda dalam kitab suci hari ini, yang terpuji, yang menjadi teladan bagi hidup iman kita maupun semangat cinta dan pengorbanan. Sehingga kita pun akhirnya di dalam sepanjang hidup kita makin terberkati dengan aneka rahmat, mampu memberi tanpa menunggu mengalami kelimpahan. Ora gampang, ning mari kita coba.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemberian Tian Ponsilat, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Persembahan dari janda miskin yang telah memberikan seluruh nafkahnya bagi Tuhan, mengajari kita untuk mencintai Dia secara penuh. Marilah kita berdoa kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara penuh di dalam Kristus Putranya. Bagi gereja umat Allah, Allah Bapa Maha Baik, terangilah dan tuntunlah gerejamu agar semakin mampu mencintaimu sepenuh hati dengan teguh berjuang membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kami, Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah keluarga-keluarga, masyarakat dan negara kami agar semakin bersatu padu, penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, kobarkanlah semangat kasih kami agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas dengan bekerja menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kami selalu dengan berkat dan kasih-Mu, sehingga di tengah segala pencobaan hidup, kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Mu, yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kami. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mohon rahmat untuk terima ucapan syukur dari keluarga Ibu Katarina Sri Haryati atas hidup membiara selama 25 tahun atau pesta perak untuk Bruder Sirilus Haryati BM Budi Mulia. Semoga beliau juga semakin dikuatkan dalam panggilannya, terlebih di dalam melayani umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat untuk kedamaian abadi bagi arwah Romo Jan Vossen Waskito Serikat Yesus yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 di negeri Belanda pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Beliau pernah berkarya di paroki Santa Maria Fatima Magelang, termasuk juga wilayahnya sampai di Ngablak. Kiranya semua yang dia perbuat dalam pelayanan di paroki kami ini juga semakin subur dan berbuah sepeninggal beliau, sehingga umatmu semakin dikuatkan dalam iman karena yakin adanya satu pengantara dalam doa-doa, yaitu Romo Jan Vossen Waskito SY. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, teguhkanlah iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Ajarilah kami untuk berani mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup demi kemuliaan dan keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang dengan rekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini
Syafaat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Romo Jan Vossen Waskito SY yang baru saja Kau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh, berkembang serta menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.